Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Banten Podcast, alhamdulillah sore ini kita ada di Kabupaten Lebak, di kota sejarah Multatuli. Bersama saya, alhamdulillah kita disambut baik Ketua Bakor Cilangkahan, dan juga beliau bagi kami adalah salah satu tokoh di Kabupaten Lebak, Pak Haji Heri saya menyebutnya. Pak Haji, terima kasih atas waktu yang diberikan Pak Haji di sela kesibukannya menyambut kita, menyambut kami, dan senior saya Bang Aep, beliau turun langsung karena ini bicaranya sepertinya akan tinggi. Jadi beliau nanti yang akan langsung mengguide gimana kira-kira tema kita adalah seputar pilkada di Kabupaten Lebak dan Pilgub. Dimulai dari Bang Aep mungkin, Bang. Pertanyaan. Ada perkembangan. Kemudian juga kita ngobrol dengan tokoh masyarakat tetap. Dan juga kebetulan juga Ketua Bakor Cilangkahan. Jadi agak tidak elok kalau kita tidak menyinggung soal Cilangkahan. Siap. Gimana Pak Ji, soal Cilangkahan? Soal Cilangkahan mungkin kalau saya punya podcast. Iya. Kemudian yang terakhir perjalanan saya mulai dari tanggal 31 Maret. Jadi alhamdulillah tanggal 31 Maret itu diawali dengan silaturahmi akbar dan konsultasi. Muncul aspirasi dan disitu tergambar terlihat alhamdulillah semua elemen itu hadir. Dan dari arus bawah ini menyuarakan kita harus demo. Bukan aja usah di BTT. Jadi pertemuan akbar. Termasuk para kepala desa. Nah, artinya dalam hal ini satu kekuatan, satu potensi yang harus diambil dan dipercayakan oleh Bakor. Tapi jujur, di satu sisi Bakor kalau bicara masalah dana, Bakor ini tadinya pejuang yang memang dari akar rumput. Tidak ada pendana, tidak ada bos di Bakor ini. Sehingga dengan suatu kesepakatan ada 129 kepala desa itu sudah salah satunya ini aspirasi dari mereka untuk mereka bertanggung jawab terhadap masa kepercayaan dan sebagainya. Kemudian kantor juga donasi istilahnya dari masyarakat ada sudah ada cerita gitu kan. Terkumpul ala kadarnya tadi untuk menanggapi beberapa elemen siswa pemuda, kaum taruna, petani. Nah, ini mutlak perlu bantuan 100% dari Bakor. Karena tidak ada tabungan itu ya. Dan alhamdulillah itu tanggal 31 kurang lebih 5.000 masa. 5.000 orang kasar dan sekarang perjalanan boleh dikatakan satu malam dengan dari persiapan selatan jadi kumpul kali itu kemudian orang itu saya sendiri memberangkatkan itu baru selesai setengah 2 karena sudah kurang di hari dan mereka bersama besoknya langsung berorasi. Ini luar biasa. Dan memang kita punya pola selama ini Bakor ini kan berjalan dengan diplomasi. Berjalan dengan diplomasi. Satu kali pernah
itu pun bukan sesuatu yang karena dulu pada saat DPR Depok Kabupaten Lebak sahnya ya mengikuti kecelakaan, bupatinya menolak. Masa yang ribuan itu yang mau menyambut berubah jadi demo, gitu kan? Karena kecewa waktu itu bupati belum tahu tanda tangan. Setelah itu nggak pernah ada demo-demo, selalu dilakukan dan memang seperti saya katakan di awal bahwa di Bakor ini nggak ada tokoh sentral, apalagi yang tidak ada besar, nggak ada. Jadi kita juga agak sulit mengakses kepada pemangku kebijakan, ya agak sulit gitu kalau sampai ke pusat. Kita sering kali barangkali bukan bisa ikut, kalau kita dipati di gubernur itu sulit kali ya. Kalau ke pusat ya kita pernah dulu juga kita sampai ke Komisi 2 ya, nah itu yang sampai hari ini masih atas dasar itulah kemarin aspirasi daripada masyarakat bukan Bakor yang menginisiasi, tapi mereka yang berinisiatif dan mengusulkan tahun fasilitasi. Alhamdulillah saya barangkali saya sebagai ketua Bakor juga sekaligus kemarin menanggung jawab aksi. Saya bertanggung jawab aksi saya yang turun naik ke Polres Polri, jadi luar biasa itu kan, menggerakkan tergerak dari ribuan orang. Bertemu dengan wakil rakyat dan juga awalnya mungkin untuk kemudian wakil dari pemerintah pusat. Itu masyarakat mereka iuran, mereka sekolah gitu. Semangatnya apa mereka? Masyarakat seperti ini, masyarakat sebagai baik masyarakat mungkin ada keterlibatan kepala desa dan juga BPD. Ya artinya itu kan simbol kerakyatan. Yang punya istilahnya, yang punya rakyat itu kan kepala desa. Permusyawaratan rakyat itu kan di BPD. Ini cerminan daripada masyarakat. Jadi tidak sama sekali artinya memang ya katakanlah didorong-dorong dibiayai oleh sekelompok orang atau tidak ada ini murni dari bawah. Semangatnya apa tuh Pak? Semangatnya itu karena mereka itu sudah melakukan lelah. Hampir 20 tahun sejak lapor ini sampai sekarang kan pernah ada titik terang di tahun 2016 di mana perjuangan lapor sampai kepada ya. Masuklah di akhir masa jabatan SPB yang kedua kali dari 2014 itu jelangkahan masuk ke dalam rencana undang-undang pemekaran 22 se-Indonesia dan jelangkahan di dalam 22 pemekaran silakan ada posisi depan. Ini luar biasa. Akan tetapi barangkali ya kalau saya sebagai orang tua nasional ya, saya menganggap bahwa Tuhan Allah diizinkan yang seharusnya waktu itu langsung ditindaklanjuti itu melalui persidangan ini karena itu penghujung masa jabatan kemudian ada perubahan kekuasaan dari awalnya partai pemenang penguasa kemudian mereka di DPR-nya juga sibuk, gitu kan? Sibuk, termasuk sekarang kan mereka sibuk urusan pilkada dan sebagainya. Yang kalau dulu lebih menonjolnya itu adalah tentang badan pelengkapan DPR, gitu kan? Sehingga dalam sejarah pernah terjadi di sejarah DPR itu kalau pemenang pemilu itu biasanya jadi ketua DPR RI pada waktu itu ketua DPR RI malah dari Golkar. Bukan pemenang pemilu ya? Iya, bukan pemenang pemilu.
Nah itulah seperti itulah. Hmm. Ya, ini biar masyarakat juga paham. Hmm. Sehingga karena undang-undang itu sampai sekarang disahkan juga. Nah, atas dasar itulah setelah kami saya sendiri salah satu pelaku kita audiens dengan Wakil Presiden dari Maruf Amin, kemudian kita juga audiens dengan pejabat tempat kita yang sekarang kita ke Jawa ya. Kemudian juga kita audiens ke provinsi. Dari diskusi dari audiens ini ada celah, ada kalau berbicara kita mencabut koridor rasa-rasanya berat, persoalan ada berapa ratus daerah yang melakukan pemekaran. Ini bukan 22, bukan 22 ratusan kalau berbicara nasional. Ini kebetulan dokumen kita melihatkan dipelajari bahwa ada celah. Menurut kami celah inilah yang harus kita manfaatkan. Apa istilahnya kan sudah berupa RUU, tinggal disahkan menjadi undang-undang. Nah ini yang kita dorong kemarin, baik artinya melalui aksi massa di ribu orang dan diplomasi ya audiens. Saya di sana optimis tahun berapa kira-kira Pak Haji itu bisa? Tahun kan kalau berbicara ini juga seolah-olah setelah audiens diterima oleh salah seorang wakil pimpinan DPR RI. Kalau kami 10 orang yang masuk ke dalam ruangan menaruh harapan besar dan kepercayaan yang tinggi. Kenapa? Pada waktu itu DPR RI itu sedang proses, tapi Pak Dasko mau meluangkan waktu untuk kita. Setelah saya paparan tentang silakan bahwa dia kecelakaan itu sangat saya tidak ada solusi lain selain daripada itu dengan dasar kondisi daerah yang berbeda baik infrastruktur, jalan, jembatan, sarana pendidikan, lainnya dan itu juga meningkatkan terpuruknya ekonomi masyarakat. Gitu kan? Lapangan kerja tidak ada. Gratis warga kami yang tamat SMP, SMA atau yang sekitar itu mereka berbondong-bondong ke Jakarta, bahkan tidak turun yang keluar karena tidak ada lapangan kerja. Ya kalau kami ini jadi daerah otonomi baru, daerah kami dianugerahi Allah berbagai sumber alam yang melimpah dari darat maupun di laut, tinggal dikelola. Nggak mungkin daerah kami lapangan, nggak mungkin daerah kami ketertinggalan. Nah itu barangkali yang saya juga sampaikan saat audiens termasuk dengan Pak Maruf Amin. Jadi saya bilang saya menghendaki begini Pak Wakil Presiden, moratorium ini berbicaranya tentang pemekaran wilayah 95% data. Nah ini jangan digeneralisir, tolong dipilah dan dipilih. Kalau berbicara celangkahan nggak mungkin tidak maju. Nggak mungkin celangkahan itu hanya mengandalkan data bantuan dari pusat. Akan mampu, tinggal dikelola aja sumber daya alam di darat, di lautan. Kita punya 100 km dari Pantai Binlangi sampai ke batasan Pelabuhan Ratu. Itu 700 km. Iya. Nah, kalau ini tidak dimekarkan, rasanya nggak mungkin daerah Lebak Selatan ini cepat maju. Kenapa? Daerah Lebak ini daerah terluas di Banten. Luasnya wilayah Lebak itu 30% lebih dari total luasnya Banten. Bahkan
Di Jawa Barat pun kalau kita sandingkan, katakanlah waktu Banten masih gabung ke Jawa Barat, Lebak ini posisi terluas kedua di Jawa Barat. Ada Jawa Barat Banten ya kalau sekarang. Di Jawa Barat posisi terluas kedua, apalagi di Banten. 30%-nya itu adalah wilayah Lebak. Lebak sendiri, Kabupaten Lebak sendiri itu 10 kecamatan gitu kan, yang masuk di dalam rencana kecelakaan. Itu hampir setengahnya loh. Wilayah Lebak ini hampir setengahnya itu adalah 10 kecamatan atau kecelakaan. Ya, itu luas wilayahnya. 10 luas wilayahnya. Dan kemudian penduduknya juga hampir 50% penduduk kabupaten Lebak ada di 10 kecamatan kecelakaan. Itu loh. Sebagian besar. Jadi dari sumber manusianya, dari sumber alamnya, semua sangat berbeda. Yes. Yang gini dok, kemarin yang itu juga sukses adanya menjadi presiden terpilih. Nah, kemudian apa tuh yang bisa disampaikan kepada masyarakat? Kita bisa saya seperti ini. Apakah memang sudah ada jadi kalau menurut saya akan saya sampaikan itu sudah proses. Kan memang sekarang silakan ada itu wawancara Pak dengan salah satu media. Itu jelas kan kalau membahas seorang politisi nggak cocok jadi begitu. Ini sudah mulai dibahas. Artinya kami di samping kami seorang wakil rakyat saat itu sebetulnya Bakor ini melayangkan surat minta audiens dengan unsur pimpinan DPR. Kebetulan ada sekolah yang sangat menerima kita karena di DPR sedang tapi Pak Dasko menyatakan apapun bertemu dengan kita. Kita berdialog, kita berdiskusi, sementara teman-teman melakukan aksi di depan istana dan kemudian kita ke depan. Rencana akan ada aksi-aksi lanjutan nggak, Pak? Setelah itu, saya tentunya sebagai ketua Bakor, ketua tim, saya begitu pertama, saya paparkan tentang kondisi daerah, baik sumber daya alam yang berlimpah, yang notabene berbalik 180 derajat dari masyarakatnya. Makanya ini satu keniscayaan yang kecelakaan harus dimekarkan. Itu satu-satu. Kalau kata Sekjen, harga mati. Setelah mendengar paparan dari saya pada skor itu adalah saya tidak berbicara karena kita di sebuah orang itu merupakan perwakilan bisa perwakilan kaum Saruma, perwakilan kaum Adat, perwakilan itu Ada Gen Z, perwakilan pemuda. Tapi Pak Dasko barangkali mendengarkan tapi sudah mulai sibuk. Dia menanyakan ke saya, Pak Bakor suratnya, kok surat Bakor? Kita nggak bawa kop surat, stempel pun nggak bawa. Jadi rupanya Pak Dasko waktu saya paparan, dia mengontak ketua MKD, Habibur Rahman, Majelis Kehormatan. tapi yang jelas ketua balik DPR ini Pak Suprapto yang sekarang bahkan dari DPR jadi suratnya itu nggak ada kita bikin.
Itu fasilitasi itu menunjukkan bahwa Pak Dato serius, sangat serius. Karena tidak mungkin Komisi 2 melakukan pembahasan tentang kecelakaan kalau tidak ada surat rekomendasi atau apalah istilahnya dari Balen. Nah ini kan dua lembaga atau dua badan yang sudah. Nah ini yang kita tunggu. Makanya saya mengimbau kepada masyarakat pejuang pakor, adik-adik, mahasiswa pemuda, tolong bersabarlah. Ini kan sekarang suhu politiknya lagi tinggi, ada mereka lagi diskusikan. Jadi tempat atau masih jadi penyetar juga. Masih atau dulu, sekarang udah enggak. Aku menjadi penasihat tempat. Kalau dalam partai itu, dia mau sangat menarik. Jadi ini platform atau pergerakan akhirnya tidak bisa. Kedua dengan sekarang kebetulan ada pesta demokrat juga terkait dengan apa itu apa aja menurut antara pergerakan pembentukan kelompok antara keadaan dan politik yang kita lakukan. Gini, pada saat kita rapat silaturahmi akbar dalam kata sambutan saya sebagai ketua Bakor, saya mengeluarkan satu statement politik bahwa Bakor lembaganya ini Bakor PKC ini bukan organisasi politik, tapi organisasi independen yang aksi hanya memperjuangkan terbentuknya dari kecelakaan. Itu tujuan kita sampai dari awal saja. Jadi kalau berbicara tentang pilkada, bakornya, lembaganya tidak mungkin tidak. Ya. Akan tetapi barangkali kita sama-sama mampu bahwa di bakor itu banyak tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh mahasiswa, termasuk tokoh-tokoh politik ada di bakor. Jadi tinggal terserah mereka. Aspirasi pilihannya mau kemana terserah. Jadi bakor secara kelembagaannya tidak terlibat. Bisa saja mungkin saya sebagai seorang ketua mendukung tapi mungkin pengurus yang lainnya mendukung Sidel. Itu bisa terjadi. Tetapi menurut saya begini loh. Yang pertama bahwa kita punya statement seperti itu bahwa organisasi dari dulu juga kita sudah melakukan jadi bebas dan itu amat sangat sekali pada perkembangan pada dunia. Ya ini harapan kita tidak seperti itu. Akan tetapi menurut saya kalau seandainya wakil calon bupati maupun calon gubernur dan wakilnya di Banten pilih, mereka bisa masuk. Mereka bisa masuk, membantu Bakor secara maksimal, memperlihatkan bersama-sama dengan Bakor, berupaya juga mendorong Bakor. Mereka itu kan politis, mereka punya akses di kekuasaan. Kalau mereka mau melakukan itu, saya kira tokoh maupun politisi Lebak Selatan, orang Cilangkap, pasti dengan sendirinya simpati. Kalau ini ada yang sudah lanjut kembali. Ya, kalau dibilang nggak ada sih ya, saya nggak pernah ada. Presentasinya masih kecil, masih belum memberikan kekuasaan. Bahwa apa? Masyarakat itu maunya kan yang betul-betul totalitas, membantu Cilangkap. Ya, contohnya artinya kan bagaimana dia
Komitmen lah. Kalau saya jadi, saya akan memperjuangkan. Ini maksudnya kan belum ada. Harus MOU politik. Nah, dua-duanya kan belum ada. Artinya pilkada itu kan ada ketua partai, ada pengurus partai, ketua partai juga. Ada juga yang legislatif, ada yang juga yang lain lah kalau partai itu. Kapasitasnya sebagai anggota dewan, apa sebagai tokoh politik itu dilakukan oleh mereka pada saat sebagai calon. Nah itu masyarakat tuh orang yang bisa melakukan ini. Kalau anda bisa melakukan itu, ada yang lebih bisa. Kira-kira. Salah satunya akan yang penting kan bagaimana si calon itu bersama-sama lah dengan ada di dalam bersama-sama dengan nanti saya bisa begitu, saya punya akses begitu, dia akan maka otomatis orang kira apa sih? Kalau sama korban, menurut saya. Kalau di pilkada Lebak ini kan sebagai kabupaten induk, Pak Ji. Sebagai kabupaten induk, Kabupaten Lebak itu juga ada persiapan muncul nama-nama yang udah muncul itu Asbija ya, Pak ya. Terus Sanuji, Dede udah kemungkinan udah nggak muncul. Ya. Nah, dari dua itu, misalkan ada dua itu, dua orang itu udah meminta bantuan nggak? Meminta agar mereka dibantu oleh Bakor, kemudian Bakor juga mereka juga siap mendorong, siap membantu. Karena menurut saya gini, kalau mereka tidak mendekati, sementara partisipasi terbesar adalah masyarakat yang ada di Bakor, yang ada di Cilangkahan tadi, gak usah dipilih mereka itu. 40% DPT. Ada di sana. DPT. 410 kecamatan. Iya. Kalau sampai hari ini, bahkan sampai ke pendaftaran resmi, mereka tidak meminta bantu, kemudian terjadi kesepahaman misalkan bahwa ketika mereka jadi, mereka akan siap memperjuangkan itu. Tidak terjadi itu, mendingan gak usah dipilih menurut saya. Jadi gini, pertanyaannya adakah Bupati Lebak lah. Saya ini, kalau saya mengatakan tidak, salah ya. Mungkin ada. Tapi yang saya maksud bukan itu loh. Kalau sekarang pokoknya nanti kalau saya jadi, saya akan dukung Bakor, gitu Pak. Saya akan all out untuk Cilangkahan dan sebagainya. Itu kan nanti kalau saya jadi. Maksud saya gini loh, ada cara kampanye menarik simpati, gitu kan? Menarik simpati ini kan kampanye kan? Dia sekarang bersama-sama Bakor. Momentumnya kemarin. Dari mulai kemarin, tanggal 31 Juli. Besok bersama-sama dengan Bakor. Dia sebagai politisi, pengurus partai punya akses ke partainya, monggo lakukan itu dengan berbagai bukti, gitu kan, membantu Cilangkahan. Maka itu adalah kampanye paling ada. Tidak usah membuka. Kalau sekarang dibilang nggak ada sih ya. Belum sempat. Artinya ini kan belum menjadi sesuatu yang terbaik, gitu kan? Buat masyarakat Cilangkahan, ya, untuk memilih dia belum menjadi sesuatu yang ada tawaran menarik. Kalau mereka itu sudah jadi bersama, kalau siapapun yang jadi bupati, siapapun yang jadi gubernur, apakah hari ini sampai kepada kata-kata Cilangkahan tersebut, besok mereka jadi bupati atau jadi gubernur, maka satu keharusan kepala daerah ini harus mendukung dan membantu perjuangan aspirasi masyarakat Cilangkahan. Harus. Ini undang-undang loh. Undang-undang. Kita ini pun bukan organisasi liar. Kita mengungkapkan wilayah itu berdasarkan undang-undang. Tujuan daripada pemekaran itu jelas.
mengatasi kesenjangan ekonomi, infrastruktur, mempercepat pembangunan, jelas kan itu. Nah itu makanya kami mengatakan satu keniscayaan karena luas wilayah itu kan rentang waktu yang jauh wilayah. Kemudian PAD Kabupaten Lebak juga relatif kecil, 109. Nggak mungkin lah. Jadi ini harus kita Ya. Nah artinya siapapun yang menjadi bupati ya Harus. kalau mereka tidak, itu orang selatan bisa ngamuk Pak. Bisa diduduki itu kantor bupati atau Kalau menghambat. Kalau tawaran menarik, jangankan menghambat, tidak pasif saja, tidak membantu pasif. Orang selatan bergerak. Karena satu kewajiban bahwa kepala daerah ini adalah melaksanakan undang-undang. Kita kan sudah disetujui oleh DPRD kabupaten maupun bupati, kemudian DPRD provinsi maupun gubernur. RUU-nya sudah ada, tidak bisa. Nah, kalau mereka tidak mendukung itu, maka mereka akan menurut saya melanggar konstitusi. Pak Haji, tadi bicara udah pertemuan dengan Wapres, itu di bulan apa Pak Haji? Di tahun 2023? Masih di bulan Juli. Bulan Juli ya? Ya, tahun ini ya? Ya. Tahun ini. Ada juga dari luar itu bicara gini, ini bisa menjadi kado spesial Pak Jokowi untuk sebelum turun memberikan kado spesial untuk Cilangkahan, untuk beberapa daerah yang mengajukan pemekaran lah di tingkat nasional, salah satunya kita Cilangkahan. Atau kemudian ada itu juga menjadi bagian hadiah dari kabinet terbaru presiden terbaru nanti di Oktober Prabowo. Kira-kira condong mana? Jadi kita di bulan Juli demo bahwa Pak Wapres itu saya dipahamkan bakal akan berada di kediaman di Tanara dan tidak ditemukannya hanya 2 orang yang boleh saya sampaikan sebetulnya amanah dari masyarakat dari kesempatan saya itu apa janjinya waktu itu Pak? Ya kan bantu silakan waktu kampanye, tapi kan waktu itu kan belum ada moratorium. Sudah. Moratorium. Dia mau bantu. Nah, saya diminta ditugasi oleh oleh masyarakat itu nanti dari kawan-kawan. Nah, tentunya kan diplomasi. Saya kan juga sebenarnya saya menjadi kita kemas. Bagaimana saya bisa menggerakkan satu jari seorang bapak dan juga DPR untuk bicara positif Cilangkahan. Jadi intinya Pak Ma'ruf Amin juga bahwa dia berjanji 2 kali dalam kampanye. Dan saya dan itu tidak berani. Dia mengakui bahwa dia janji. Dan dia juga mengakui bahwa pemekaran wilayah itu menjadi opsinya dia. Ditugaskan dia oleh Pak Jokowi. Opsinya dia. Apa kalimat akan tetapi ini dia bilang begini, saya sendiri terbelenggu dengan moratorium. Kembali kepada moratorium, akan tetapi saya minta dengan berbagai argumen, diantaranya moratorium jangan digitalisasi, tolong dipilah dia lagi itu kan gerakan sangat mumpuni. Saya dia juga berjanji akan mencari solusi
akan mencari solusi di sisa jabatannya itu. Bahkan ada gini loh, 2 bulan lagi. dia sendiri ada kabar-kabar gini bahwa dia sendiri akan diberikan kado ya untuk daerah Yogyakarta. Diberikan. Dia akan diberi kado. Jangan mengenal. Ada pengajuan pemekaran wilayah ibu kotanya utara ya. Nah itu ada obrolan di sana bahwa tahun ini akan dibantu. Nah dia berjanji gitu kan, dia berjanji bahwa sekalian dengan Cilacap. Dan saya bersama Bang Nor yang meminta kepada Bapak kami secara langsung dan kepada Pak Jokowi melalui Kabinet Akhir agar di era masa jabatan terakhir masyarakat Cilacap diberikan Ada 2 harapan. Presiden. Kedua dari Wapres dia ada Selasa. yang sudah terlalu lama gitu karena apa sudah 20 tahun minggu ada tekanan wilayah bahkan kalau di dari saya di Jawa Barat 30 tahun lama. Pertanyaan terakhir Bang di Pilgub. Satu begini Pak, ini pertanyaan Pak Beni. Ini ada mungkin juga kenapa kemudian tadi ya partai belum ada cagup itu belum berani menawarkan, belum banyak menawarkan program atau langkah untuk membantu program saya karena dinamika politik yang ada itu sangat dinamis, apalagi terakhir itu ada putusan MK yang memutuskan bahwa untuk pengusungan calon atau penurunan ambang batas sebuah partai atau fasilitator bisa calon. Jadi sekitar 7%. Pak Haji menanggapi itu gimana? Di kepemimpinan kosong tidak ada. Karena tidak ada calonnya kalau tidak tunggal. Ya terkait dengan ambang batas. Jadi kan kalau dulu kan 20% partai baru bisa calon. Sekarang dikurangi 7%. Kalau berbicara keberpihakan pada warga ambang batas ini kesepakatan politik yang dihasilkan DPR. Iya. Kita merubah itu berpihakan kepada rakyat agar tidak terjadi cabok, agar demokrasi itu juga berjalan seperti apa yang diharapkan konstitusi berjalan seperti apa yang diharapkan. Artinya keputusan MK itu berpihak pada masyarakat. Kemudian apa? Kemudian gini, agak menarik karena ini soal Banten. Pilgub. Banten. Ada kandidat yang kecenderungannya ada juga kandidat koalisi oleh Banten maju. Partai. Nah, saya kan plus ini pas juga karena dia itu mantan politisi juga. Pagi gini, soal musim politik. Orang ada juga yang meragukan waktu kita mau pemerintahan musim tidak terbuka. Pagi bisa menjawab. Mesin parpol. Saya justru mensinyalir itu. Mensinyalir efektif. Barangkali banyak orang yang mengatakan bahwa partai ini harus batas tetapi negara untuk menjadi persyaratan menjadi calon. Tapi mesin politik ini dari dulu sering terjadi. Nah ini PR buat partai. Nah ini PR buat partai.
Kemudian juga barangkali ada yang bikin, katakanlah satu partai politik kita juga, dan gitu, dia tidak ada salah dan betul. Akhirnya ikut-ikutan lah baru koalisi mana gitu. Ini udah jelas pasti koalisi kita karena jiwanya di situ. Bisa jadi partai tersebut tapi visi politiknya ada. Beda dengan kalau yang partai tersebut ruhnya jiwanya juga ada di sana pasti bisa. Ini yang perlu dikaji. Mungkin saran bagi bagaimana kemudian anggapan itu menjadi benar. Artinya itu kerjaan. Kira-kira saran dari posisinya. Ya kalau harapan saya harap ya artinya bahwa partai politik harus konsisten karena dia kompetisi politik pertaruhan juga dalam pertaruhan partai juga kalau dia kalah maksudnya dia kalah ya yang diusung ya, kalau yang harus konsisten juga harus konsisten. Tapi yang menjadi penutup menurut saya, rangkaian penutup karena kita terbatas waktu Pak Haji, bahwa tadi disampaikan Pak Haji, momentum 31 Juli saat aksi sebenarnya momentum di mana mereka orang-orang yang lagi kontes ikut pencalonan di pilkada ini harusnya hadir, harusnya ikut. Nah, makanya mungkin nanti itu kan akan terukur. Kalau berbicara bakor kan berbicara calon siapa yang akan benar-benar all out mendukung perjuangan, jangan. Karena gini Bang, pesimisnya gini saya. Kalau ngomongin di tingkat pilkada kabupaten maupun provinsi, wapres loh yang menjanjikan itu gagal per hari ini. Itu fakta. Iya, belum 2 bulan lagi. Nah, 2 bulan lagi wapres yang menjanjikan DOB Cilangkahan untuk diperjuangkan itu nyaris mau batal nih. Tapi mudah-mudahan kan masih ada waktu 2 bulan. Nah, artinya kan ada kesempatan untuk tadi di Dasko misalkan. Apakah itu juga akan membuka peluang baru kan gitu. Nah, tapi barangkali kesimpulannya adalah siapa nanti yang akan mendukung kalau itu memang dia memiliki peran di pemerintahan itu akan bisa menghibur dan mendapatkan hati masyarakat paling besar di Kabupaten Lebak, begitu lah ya. Begitu kira-kira Pak Haji ya. Iya. Mereka juga ngumpulin ya. Dan biaya tinggi. Ya. Kenapa tidak gitu dia bantu-bantu baik mobil maupun material. Ya. Dia duduk bersama-sama bantu. Nah, baik moral maupun material. Secara otomatis. Ya. Masyarakat di Kabupaten Cilangkap simpati. Kalau sudah simpati pasti memilih. Jadi ada harapan gantungan. Partai Dasko. Kalau sekarang apakah ada kalau saya katakan tidak ada. Ada. Yang ini saya bukan sebagai bantuan, tapi ini belum mempunyai nilai politik yang bisa menggerakkan hati masyarakat. Siap, masih menunggu berarti Bang. Kesimpulannya adalah masih menunggu calon yang sepanjang. Siap. Pak Haji, terima kasih atas waktunya. Bang Aib mungkin mau ada closing di Bang Aib. Kalau tidak ada kita tutup karena udah mau azan. Boleh saya closing ya? Boleh. Himbauan buat masyarakat padat. Saya mengimbau kepada masyarakat, khususnya masyarakat di daerah otonomi Cilangkap. Kita sukses ada baik
Kita sambut dengan yang gembira. Boleh berbeda tapi satu tujuan demi kemaslahatan dan keberhasilan dari masyarakat. Oke, siap. Itu saja barangkali. Siap, Pak Haji. Terima kasih Pak Haji lagi-lagi atas waktunya. Pak Haji udah menerima kami. Kami sangat senang hati karena diterima oleh tokoh di Kabupaten Lebak ini. Dan mudah-mudahan Pak Haji sehat selalu. Bang Ep, kita kalau tidak ada closing, sahabat Banten Podcast. Demikian tadi bincang-bincang kami dengan salah satu tokoh di Kabupaten Lebak dan Ketua Bakor, merangkap Ketua Bakor Cilangkahan. Semoga ini menjadi harapan baru, informasi-informasi akan kita update terkait Cilangkahan dan terkait pilkada di Provinsi Banten. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haji.